Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan di minggu hari ini untuk kasih setia Tuhan nih. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang teman-teman untuk kita dapat menyiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang untuk kita dapat bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Baik, teman-teman, saat teduh selesai. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk kita bangkit berdiri dan kita dapat membuka ibadah kita, ibadah teruna kita di pagi hari ini dengan menaikkan pujian kita dari Kidung Muda Mudi 101. Terima kasih ya Tuhanku. Shalom adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan dan merenungkannya yang terambil dari Ezra 7 ayat 1-10. Dari Ezra 7 ayat 1-10. Tahu adik-adik masih kitab Ezra terambil dari mana? Terambil dari Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Kalau sudah terbuka, kita biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik mari kita berdiri. Kita akan membacakan Ezra 7 ayat 1-10. Kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Di bawah terang judul, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya adik-adik, bicara soal Ezra, kayaknya Ezra ini salah satu kitab yang mungkin jarang ya adik-adik ya, jarang kita bahas. Nah, Ezra ini adalah satu tokoh Alkitab yang patut banget kita contoh adik-adik. Kenapa? Ezra ini adalah salah satu umat kepercayaan Tuhan yang diurapi Tuhan, dan ia mempunyai tekad untuk meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik, ketika kita baca tadi ini, posisi bangsa Israel itu dan seluruh semua yang kalau adik-adik baca tadi itu ada rombongan orang Israel, imam Lewi, orang Lewi, penyanyi, itu semua masih di Babel dalam masa pembuangan. Jadi dulu waktu di pembuangan itu adik-adik banyak banget orang dari berbagai macam suku. Nah, salah satunya ada orang Israel ya adik-adik ya. Nah, si Ezra ini ada di tengah-tengah bangsa tersebut. Adik-adik kalau kita baca dari ayat 7 tadi yang pertama tuh ada pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, yaitu Raja Kores ya adik-adik ya. Di situ tuh Raja Kores tuh ngelihat ketekunan si Ezra ini. Ketika Ezra melakukan apapun, mulai lagi membangkitkan orang-orang Israel, mengingatkan akan Tuhan, si raja ini mulai tertarik melihat si Ezra. Tertarik dalam hal, wah ini anak pinter ya. Akhirnya si raja memberikan apa yang diinginkan si Ezra. Lalu kalau di Ezra 7 ayat 1-10 yang kita baca ini adik-adik, kalau dari ayat 1 sampai ayat 6 itu yang bisa kita baca adalah orang-orang yang dikasih Raja Kores boleh keluar dari Israel adik-adik. Di situ ada banyak adik-adik, banyak keluarga ya. Jadi kalau mungkin kayak Kak Jelin, keluarga Pak Gulo isinya 4 orang ya. Ada Kak Jelin, ada Bang Boy, Mama, Papa. Kalau dulu nggak adik-adik banyak. Dalam satu keluarga itu bisa banyak banget rombongannya. Tapi itu rombongannya Israel. Jadi banyak banget yang keluar pada waktu itu dikasih Raja Kores keluar bersama Ezra. Itu ayat 1 sampai 6. Dan di ayat 7 sampai di ayat 10 itu adalah orang-orang juga yang berangkat bersama Ezra. Yaitu di ayat 7 itu ada dijelaskan adik-adik. Berangkat pula pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel, hanya beberapa ya adik-adik, dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Jadi dulu merekanya waktu di Babel, merekanya ikut pulang sekarang ke Yerusalem. Nah, ketika pulang ke Yerusalem pun si Ezra ini punya tekad lagi adik-adik. Mereka si Ezra ini akan membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi intinya segala sesuatu yang dilakukan Ezra adalah kembali lagi untuk Tuhan. Maka adalah terjalin hubungan yang baik. Si raja menyokong apa yang diinginkan si Ezra. Ezra melakukannya untuk bangsa Israel. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberi kebaikan semua yang dilakukan Ezra, maka Tuhan ngasih tahu nih kepada raja, itu anakku, maka lakukanlah apa yang perlu dilakukan. Bebaskanlah dia, biarkan dia membawa bangsanya pulang ke tanahnya dan membangun bait Allah. Adik-adik bisa kita lihat seorang Ezra, mungkin yang sebenarnya adalah orang biasa, tapi ia dipilih Tuhan, ia diurapi Tuhan, ia dipakai Tuhan untuk bisa meneliti dan melakukan firman Tuhan. Maka raja melihat ia, lalu terjadilah hubungan yang baik. Adik-adik, kalau kita tarik untuk dalam kehidupan sekarang, kita sebagai teruna diminta untuk tidak memilih-milih dalam berhubungan, dalam pertemanan. Lihat, seorang raja, si Kores tadi berteman dengan Ezra. Ada hubungan yang baik. Di situ membuktikan bahwa tidak bisa kita bergerak sendiri adik-adik. Tuhan mau ada orang yang ikut campur dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Sama sekarang seperti yang terjadi. Adik-adik mungkin pasti punya teman. Pasti semua punya teman. Banyak teman-temannya. Sekarang yang pertanyaan kakak, apakah adik-adik pernah memilih-milih dalam berteman? Contoh, karena menurut kak saya juara kak. Saya hanya mau berteman dengan anak-anak yang juara. Saya tidak mau berteman dengan yang mereka ranking 10 ke bawah. Nggak mau kak. Apakah pernah seperti itu? Kakak harap tidak ya. Kakak rasa tidak ada teruna di Zebulon yang melakukan hal tersebut. Karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Tanpa pandang status, tanpa pandang bulu, tidak memilih-milih. Ingat,
Seorang Ezra yang telah dipilih saja bisa berhubungan langsung dengan raja. Bahkan raja mengabulkan apa yang Ezra inginkan. Apalagi kita juga sudah dipilih Allah. Kita adalah umat yang sudah ditebus Allah. Maka kita seharusnya bisa berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Maka percaya ketika kita bicara soal pertemanan, soal sahabat, pasti teman-teman sudah sangat paham untuk memilihnya. Mana yang baik, mana yang buruk. Tapi bukan berarti kakak bilang ketika ada teman yang tidak baik, itu harus dimusuhi, harus dibully. Tidak adik-adik ya. Maksud kakak di sini adalah ketika teman-teman tahu nih ada seseorang dengan perilaku yang tidak baik, dengan kelakuan yang mungkin tidak patut untuk dicontoh. Nah, ini tugas kita adik-adik, kita harus mengingatkan kembali. Kita harus mengingatkan dia bahwa itu tidak baik. Bukan dengan kekerasan ya adik-adik ya, bukan dengan cara membuli. Lakukanlah dengan baik. Kalau misalnya tetap juga nggak mau, didoakan adik-adiknya, didoakan. Jangan lupa, hal paling terpenting dalam segala hal adalah berdoa. Ingat, Ezra saja menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik kepada Ezra. Bisa adik-adik? Nah, sekarang kakak mau ngasih tugas ke adik-adik. Coba sekarang adik-adik pikirkan satu orang teman adik-adik, satu saja. Satu yang menurut adik-adik, ini teman terdekat aku nih kak. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba pikirkan apa hal baik dari teman adik-adik. Misalnya ada beberapa hal baiknya, terserah deh, nggak apa-apa. Coba pikirkan hal baik dari teman-teman adik-adik, lalu pikirkan hal buruk apa yang ia punya. Sudah? Sekarang coba adik-adik pikirkan kembali, kenapa adik-adik mau berteman dengan dia? Apakah adik-adik punya alasan untuk berteman dengan teman adik-adik? Biasanya pasti ada ya, iya kak saya sefrekuensi sama dia, ngobrolnya enak gitu. Tapi terkadang kita salah adik-adik menggunakannya. Ketika kita sudah berteman dengan satu orang, karena tadi sudah sefrekuensi, bisa diajak belajar kelompok bareng kak, bisa diajak belajar bareng, bisa diajak diskusi soal pelajaran, atau diskusi tentang hal lain, saya cerita tentang keluarga saya, kita tidak mau berteman dengan yang lain. Kita menutup diri, kita membuat kelompok-kelompok. Jadinya yang terjadi ketika kita ketemu sama yang lain, kita ngerasa, aduh dia bukan temenku deh, aku nggak mau deh gabung ke sana, aku duduk di sini aja sendirian. Nah itu yang harus kita pecahkan sebagai teruna. Kita harus bisa berteman dengan siapapun. Jangan karena kita punya satu orang yang menurut kita dia sudah cukup sangat baik untukku kak, dia sudah cukup memenuhi aku sebagai pertemanan yang baik, bahkan aku nggak mau lagi berteman yang lain. Nggak boleh adik-adik. Ingat, harus bisa bergabung dengan siapapun. Yang terpenting adalah kita makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus membutuhkan orang lain. Itu tadi dalam soal pertemanan. Sekarang dalam diri sendiri. Bagaimana adik-adik mungkin yang ngerasa mampu sendiri, tapi tidak mau berteman dengan yang lain. Mungkin karena adik-adik adalah seorang yang wow di sekolah, atau seorang juara umum di sekolah, jadi tidak mau minta tolong sama yang lain. Itu nggak boleh juga adik-adik. Harus bisa bergaul dengan siapapun, itu intinya. Kita harus bisa seperti Ezra yang sudah diurapi Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan. Dan salah satu yang terbaik dari Ezra adalah ia meneliti semua firman Tuhan loh adik-adik. Ia membaca seluruh firman Tuhan. Dan ia tidak hanya membaca untuk dirinya sendiri, ia melakukannya untuk bangsa Israel, untuk kemajuan baik Allah. Ia membangun kembali di Yerusalem, ia mengajar di Israel. Itu hal baik dilakukan Ezra. Tapi ingat tadi, ada siapa di belakang Ezra? Ada raja yang memberikan apa yang Ezra inginkan. Kenapa raja bisa memberikan hati? Kenapa raja bisa memberikan apa yang Ezra inginkan? Tadi karena Tuhan. Tuhan yang bekerja untuk semuanya. Maka adik-adik ingat, setiap melakukan apapun serahkan kepada Tuhan. Berdoa, percaya. Ketika adik-adik sudah serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Melalui siapa? Melalui orang-orang sekitar. Karena kita adalah makhluk sosial. Melalui teman, melalui keluarga, melalui teman-teman teruna. Walaupun adik-adik mungkin gak pernah bertemu lagi ya dengan teman-teman teruna, tapi banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, untuk membantu kita. Bisa adik-adik? Mari menjadi Ezra zaman sekarang yang rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dan percaya bahwa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan datang dari mana saja. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, baru saja kita selesai mendengarkan firman Tuhan bersama-sama.
Mari saya mengajak teman-teman dan mengundang teman-teman untuk kita dapat merespon firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 69 ayat 1, Ku mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Kau masih menyertai kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, berkatilah juga teman-teman teruna kami Tuhan, berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka bisa beribadah bersama kami dan bisa melakukan aktivitasnya masing-masing. Berkatilah juga kakak layan Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesabaran dalam mengajari kami dan ketabahan. Berkatilah juga orang tua kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan Tuhan, karena mereka panjang umur dan rezeki yang melimpah Tuhan. Berkatilah juga sekolah dan pendidikan kami Tuhan, berkatilah Tuhan supaya pendidikan kami lancar sampai kami besar nanti. Hanya doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami. Tuhan Yesus memberkati setiap pemerintah dan juga pemimpin yang memimpin negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kebijaksanaan mereka dalam mengelola negara kami dan juga membangun negara kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Gereja GPIB Zebulon Batam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami, ibu pendeta, kakak-kakak layan dan juga pelayan gereja. Tuhan Yesus selalu menopang kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dan menolong mereka dalam pemulihan mereka Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan baru bagi tubuh mereka. Tuhan Yesus berkati juga makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya dapat memulihkan tubuh mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan dan memberkati panjang umur, kekuatan dan kesehatan dan juga kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persiapan Paskah tahun ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini seperti doa yang telah diajarkan Bapa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, kita akan menutup ibadah kita di minggu hari ini, di pagi hari ini. Tapi pertama-tama, saya mengundang teman-teman untuk kita semua dapat bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan pujian kita dari Gita Bakti 121 ayat 1, Hai pergi dan wartakan Injil Kristus. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam kuasa-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Ya adik-adik, sampailah kita pada akhir ibadah kita. Ingat harus selalu menjadi Ezra yang rajin membaca Alkitab, yang bisa melakukannya untuk sesama. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kehidupan kami dalam seminggu ke depan. Kiranya Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap jagai dan lindungi kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, hingga kami dapat bertemu dalam ibadah persekutuan teruna minggu depan Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita teman-teman. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan juga teman-teman nih yang udah mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Teman-teman, ingat, selalu pakai masker. Kalau mau keluar rumah, ingat cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.